"Minggir, biar tamu penting dulu yang makan," teriak ibu mertua sambil rebut piring dari tangan orang tuaku di depan semua tamu. Saat pesta ulang tahunnya, lihat itu, aku langsung pergi mengajak mereka makan di sebuah restoran mewah. 15 menit kemudian, ibu mertua dan suami histeris meneleponku 87 kali tak kuangkat. Karena sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menyimak cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe. Suasana kemeriahan malam itu terasa begitu megah, di dalam sebuah gedung pertemuan yang disewa khusus untuk merayakan hari kelahiran Ibu Rianti yang ke-60. Lampu kristal besar menggantung di langit-langit memancarkan cahaya terang yang menyinari seluruh ruangan. Para tamu undangan yang hadir merupakan kenalan kelas atas dari Ibu Rianti. Mereka saling berbincang sambil memamerkan perhiasan dan gaya hidup masing-masing. Di sudut ruangan, alunan musik mengalun lembut menemani suasana malam. Rista, seorang wanita berhijab yang merupakan menantu dari Ibu Rianti, berdiri di dekat meja hidangan. Ia baru saja memastikan seluruh persiapan berjalan lancar. Seluruh biaya sewa gedung, dekorasi hingga pengelola hidangan dibayar menggunakan uang Rista. Meskipun selama ini Andri, suaminya, selalu mengaku kepada ibunya bahwa semua ini adalah hasil jerih payahnya sendiri. Rista selama ini memilih diam dan mengalah demi menjaga ketenangan rumah tangganya. Di tengah hiruk pikuk tamu yang saling bersenda gurau, pintu utama terbuka dan masuklah dua orang parubaya dengan penampilan yang sangat sederhana. Mereka adalah Pak Hendra dan istrinya, kedua orang tua kandung Rista. Pakaian mereka tampak sangat biasa. Jauh dari kesan mewah yang mendominasi ruangan itu, kehadiran mereka seolah menjadi pemandangan yang bertolak belakang dengan para tamu undangan lain. Rista tersenyum hangat melihat kedatangan kedua orang tuanya dan segera menghampiri mereka. Ia mencium tangan ayah dan ibunya dengan penuh rasa hormat. Pak Hendra menepuk pelan bahu putrinya sambil tersenyum bangga. Rista kemudian mempersilakan kedua orang tuanya untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Karena perjalanan yang cukup jauh, Pak Hendra dan istrinya memang belum sempat mengisi perut. Mereka berjalan perlahan menuju barisan antrean meja hidangan utama yang kebetulan sedang tidak terlalu padat. Namun, pemandangan itu rupanya tidak luput dari pandangan tajam Ibu Rianti. Sejak awal, Ibu Rianti memang tidak pernah menyukai besnya. Ia selalu memandang rendah keluarga Rista karena menganggap mereka hanyalah orang kampung yang tidak memiliki harta dan kedudukan. Melihat Pak Hendra dan istrinya bersiap mengambil piring, wajah Ibu Rianti memerah menahan marah. Ia merasa gengsinya jatuh di depan teman-teman arisannya. Tanpa berpikir panjang, Ibu Rianti melangkah cepat menghampiri meja hidangan. Langkah kakinya terdengar berdentuk kekesalannya. Tepat ketika tangan Pak Hendra baru saja menyentuh sebuah piring porselen, Ibu Rianti merebut piring itu dengan kasar hingga menimbulkan suara dentingan keras yang memancing perhatian beberapa tamu di sekitarnya. "Biar tamu penting dulu yang makan. Kalian menyingkir saja dari barisan ini. Jangan membuat malu saya di depan teman-teman saya," teriak Ibu Rianti dengan suara melengking yang menggema di sebagian penjuru ruangan. Kalimat itu meluncur begitu saja bagai pisau yang menyayat udara. Suasana di sekitar meja hidangan mendadak hening. Beberapa tamu menoleh dan mulai berbisik-bisik. Pak Hendra dan istrinya terdiam kaku. Tangan Pak Hendra yang masih berada di udara perlahan turun. Wajahnya tetap tenang, namun sorot matanya menyeratkan kegetiran. Istri Pak Hendra menundukkan kepala, berusaha menyembunyikan rasa malunya di hadapan puluhan pasang mata yang kini menatap mereka dengan tatapan merendahkan. Rista yang berada tak jauh dari tempat kejadian merasakan jantungnya seakan berhenti berdetak. Darahnya mendidih hingga ke ubun-ubun. Ia menoleh ke arah Andri yang berdiri tidak jauh dari ibunya. Rista berharap suaminya itu akan melangkah maju membela mertuanya atau setidaknya meredakan ketegangan. Namun Andri hanya diam mematung. Pria itu membuang muka, seolah menyetujui tindakan ibunya, dan enggan ikut campur. Melihat reaksi suaminya, hancurlah sisa-sisa kesabaran yang selama bertahun-tahun Rista bangun. Semua rasa hormat dan pengabdiannya kepada keluarga Andri menguap tak berbekas. Ia merapikan kerudungnya sejenak, mengambil napas panjang untuk menekan amarah yang nyaris meledak, lalu melangkah tenang menghampiri kedua orang tuanya. Tidak ada air mata, tidak ada teriakan balasan. Rista hanya menatap tajam mata Andri dan Ibu Rianti secara bergantian. Tatapan itu begitu dingin dan menusuk, menyiratkan sebuah keputusan besar yang tidak bisa diganggu-gugat lagi. Rista meraih tangan ayah dan ibunya dengan lembut namun erat. "Ayo, Pak Bu, kita tinggalkan tempat ini sekarang.
Makanan di sini tidak pantas untuk kalian, ucap Rista dengan nada suara yang sangat tenang, namun terdengar jelas oleh Ibu Rianti dan Andri. Tanpa menoleh lagi, Rista menuntun kedua orang tuanya berjalan melewati kerumunan tamu, langkahnya tegap dan penuh wibawa. Beberapa tamu menyingkir memberikan jalan. Ibu Rianti mendengus sinis melihat kepergian mereka, merasa dirinya telah menang, dan berhasil menunjukkan siapa penguasa sebenarnya di acara itu. Andri hanya mengusap tengkuknya yang tidak gatal, merasa sedikit canggung, namun tidak berbuat apa-apa untuk menghentikan langkah istrinya. Mereka berpikir Rista hanya sedang merajuk sementara, dan akan kembali meminta maaf seperti kebiasaannya selama ini. Mereka tidak menyadari bahwa kepergian Rista dari gedung itu adalah awal dari kehancuran dunia mereka. Setelah berada di luar gedung, Rista mempersilakan kedua orang tuanya masuk ke dalam kendaraan yang sudah ia pesan. Di dalam perjalanan, suasana terasa sangat sunyi. Ayah dan ibu Rista tidak mengucapkan sepatah kata pun, mencoba mencerna kejadian menyakitkan yang baru saja mereka alami. Rista menggenggam tangan ibunya erat-erat, menyalurkan kekuatan. Tepat belasan menit kemudian, telepon genggam di dalam tas Rista mulai bergetar hebat. Layarnya menyala terang menampilkan nama Andri dan Ibu Rianti secara bergantian. Panggilan itu masuk bertubi-tubi tanpa henti. Rista melihat layar itu dengan senyum tipis yang syarat akan rasa sinis. Total ada 87 panggilan tak terjawab dari suami dan ibu mertuanya. Rista sama sekali tidak berniat mengangkatnya. Ia membiarkan alat komunikasi itu terus bergetar hingga akhirnya ia menekan tombol tolak dan mematikan daya telepon genggamnya. Rista tahu persis mengapa mereka meneleponnya dengan sangat panik. Sebelum memesan kendaraan untuk pergi, Rista telah menghubungi manajer pengelola gedung dan manajer penyedia hidangan. Rista adalah pihak yang menandatangani semua perjanjian sewa dan pemesanan makanan. Melalui panggilan singkat tadi, Rista membatalkan seluruh sisa pembayaran yang bernilai ratusan juta. Ia menarik kembali status penjaminnya dan meminta pihak pengelola untuk menagih sisa kekurangan acara langsung kepada Andri saat itu juga. Rista juga telah menghubungi pihak bank untuk memblokir seluruh akses Andri ke rekening gabungan mereka. Rekening yang selama ini selalu Rista isi dengan hasil kerja kerasnya sendiri. Kini Andri dan Ibu Rianti harus menghadapi kenyataan pahit di tengah pesta kemewahan yang tidak mampu mereka bayar. Rista menatap keluar jendela kendaraan, melihat gemerlap lampu jalanan malam. Keputusannya sudah bulat. Malam ini adalah batas akhir dari semua penderitaannya, dan ia akan memastikan bahwa orang-orang yang telah menghina keluarganya menerima balasan yang setimpal. Kendaraan yang ditumpangi Rista beserta kedua orang tuanya berhenti tepat di depan sebuah restoran mewah berkelas tinggi. Restoran ini terkenal dengan pelayanannya yang sangat istimewa dan hidangannya yang diracik oleh juru masak kelas dunia. Begitu mereka turun, para petugas penyambut tamu segera membungkuk hormat dan membukakan pintu kaca besar untuk mereka. Suasana di dalam restoran sangat tenang, elegan, dan jauh dari kebisingan. Rista meminta meja terbaik yang ada di ruangan pribadi. Ia memesan hidangan paling lezat dan mahal untuk ayah dan ibunya. Ia ingin menghapus semua kenangan buruk yang baru saja terjadi dan menggantinya dengan penghormatan yang layak bagi kedua orang tuanya. Pak Hendra dan istrinya duduk dengan nyaman. Istri Pak Hendra menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca, terharu melihat ketegaran Rista. Pak Hendra tersenyum penuh makna, sebuah senyum yang menyimpan rahasia besar yang selama ini ia simpan rapat-rapat dari keluarga menantunya. Sementara itu, suasana di gedung tempat perayaan ulang tahun Ibu Rianti berubah drastis menjadi sebuah kekacauan yang memalukan. Baru saja Ibu Rianti merasa puas setelah mengusir besannya, beberapa orang petugas dari penyedia hidangan mulai bergerak cepat di area meja makan. Mereka mulai menutup wadah-wadah makanan dan mengangkutnya kembali ke dapur. Para tamu yang sedang menikmati hidangan atau baru hendak mengambil makanan menjadi kebingungan. Mereka saling pandang dan mulai berbisik mempertanyakan apa yang sedang terjadi. Di tengah kebingungan itu, manajer penyedia hidangan berjalan cepat menghampiri Andri dengan wajah tegas dan tidak bersahabat. Ia membawa sebuah mesin pembayaran elektronik dan beberapa lembar kertas tagihan. Mohon maaf, Bapak Andri. Kami terpaksa menghentikan layanan makanan malam ini, karena pihak penjamin utama acara ini baru saja menarik dan membatalkan seluruh sisa pembayaran. Anda memiliki tagihan tertunggah sebesar 180 juta yang harus dilunasi detik ini juga atau kami akan mengosongkan seluruh meja hidangan? Ucap Mane itu dengan suara yang cukup keras hingga terdengar oleh para tamu di dekat mereka. Andri terbelalak kaget. Wajahnya langsung memucat. Ia mencoba menenangkan Manir itu dengan memberikan senyum canggung. Tunggu sebentar,
Ini pasti ada kesalahan kecil. Istri saya yang mengurus semuanya, biar saya selesaikan sekarang. Andri dengan gaya percaya diri mengeluarkan sebuah kartu pembayaran dari dompetnya dan menyerahkannya kepada manajer. Mesin berbunyi bip pendek, lalu layar menunjukkan tulisan bahwa transaksi ditolak. Andri mengerutkan kening. Ia mengambil kartu lain dan mencobanya lagi. Hasilnya tetap sama, transaksi ditolak. Jantung Andri mulai berdegup kencang. Ia mencoba menghubungi telepon genggam Rista, namun panggilannya terus-menerus dialihkan. Ia menyadari bahwa Rista telah memblokir akses ke uang yang selama ini ia gunakan dengan bebas. Keringat dingin mulai mengucur di dahi Andri. Ibu Rianti yang melihat kejadian itu segera menghampiri putranya. Wajahnya panik saat menyadari bahwa seluruh tamu kini menatap mereka dengan penuh rasa curiga. Gengsinya sebagai nyonya besar dipertaruhkan. Teman-teman arisannya mulai berbisik membicarakan keluarga mereka. Ibu Rianti tidak bisa membiarkan pesta kemewahannya hancur berantakan. Mata Ibu Rianti menyapu seluruh penjuru ruangan dan menemukan sosok penyelamatnya. Di salah satu meja terdepan duduk seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi. Pria itu adalah Pak Surya, seorang penanam modal raksasa yang sengaja diundang Ibu Rianti dan Andri dengan harapan bisa memberikan suntikan dana besar untuk perusahaan Andri. Ibu Rianti merapikan pakaiannya, memasang senyum paling manis dan berjalan tergesa-gesa menghampiri Pak Surya. Pak Surya, mohon maaf atas sedikit gangguan ini, hanya masalah kecil dengan pihak pengelola. Kebetulan sekali Bapak ada di sini sebagai tamu paling penting kami malam ini. Bolehkah kami meminta bantuan Bapak untuk mengatasi kesalahpahaman ini? Anggap saja ini sebagai awal kerja sama perusahaan kita ke depannya, ucap Ibu Rianti dengan nada memohon yang dibalut kesombongan. Pak Surya berdiri dari tempat duduknya, alih-alih merogoh dompet atau memanggil asistennya, pria itu justru memicingkan matanya dan menatap Ibu Rianti dengan ekspresi dingin. Sejak tadi, Pak Surya tidak terlalu memperhatikan hidangan. Matanya terus mencari-cari seseorang di antara kerumunan tamu. Ketika ia tiba di awal acara, ia diberitahu bahwa ia akan bertemu dengan sosok yang sangat ia hormati. Namun, hingga kini sosok itu tidak terlihat sama sekali. Bantuan, kerjasama. Suara Pak Surya terdengar berat dan tegas. Saya datang kemari bukan untuk menikmati pesta Anda atau membicarakan pendanaan dengan putra Anda. Saya meluangkan waktu malam ini murni karena saya diberitahu bahwa Bapak Hendra akan hadir di sini. Di mana beliau sekarang? Saya melihat beliau masuk beberapa saat yang lalu, tetapi sekarang beliau tidak ada di ruangan ini. Ibu Rianti dan Andri tertegun. Nama yang baru saja diucapkan oleh penanam modal besar itu membuat mereka bingung. Bapak Hendra? Maksud Bapak, ayah dari Rista, orang tua kampung itu. Ibu Rianti tanpa sadar melontarkan kata-kata merendahkan yang langsung membuat raut wajah Pak Surya mengeras hebat. Orang tua kampung, ulang Pak Surya dengan nada tinggi yang membuat seluruh ruangan tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Para tamu menahan napas. Pria yang Anda sebut orang tua kampung itu adalah atasan tertinggi saya. Beliau adalah pemilik tunggal jaringan bisnis raksasa yang selama ini menyokong dana bagi banyak perusahaan termasuk perusahaan saya. Saya hadir di sini hanya untuk memberikan penghormatan kepada beliau. Bagaikan disambar petir, kaki Ibu Rianti terasa lemas. Andri mematung dengan mulut setengah terbuka. Fakta yang baru saja diungkapkan oleh Pak Surya menghancurkan semua kesombongan dan pandangan merendahkan yang selama ini mereka yakini. Pria sederhana yang bajunya terlihat murah dan yang baru saja piringnya dirampas dengan kasar oleh Ibu Rianti ternyata adalah seorang tokoh yang sangat berkuasa di dunia bisnis. Fakta bahwa keluarga Andri telah mengusir ayah Rista sama saja dengan menggali liang kubur bagi masa depan keuangan mereka sendiri. Pak Surya merapikan jasnya dengan tatapan penuh amarah ke arah ibu dan anak di depannya itu. Kehancuran pesta itu kini bukan lagi sekadar soal makanan yang ditarik, melainkan awal dari tamatnya riwayat kesombongan keluarga Andri. Suasana di dalam gedung pertemuan itu seketika berubah menjadi sangat tegang dan mencekam. Kata-kata yang baru saja dilontarkan oleh Pak Surya menggemahkan keheningan yang menyakitkan telinga. Para tamu yang sebelumnya asyik berbincang kini terdiam seribu bahasa, memusatkan seluruh perhatian mereka pada perdebatan yang terjadi di tengah ruangan. Wajah Ibu Rianti yang sebelumnya dipenuhi dengan kebanggaan dan kesombongan kini memucat pasi bagaikan kehilangan seluruh aliran darahnya. Ia menatap Pak Surya dengan pandangan tidak percaya, mencoba mencari kebohongan di mata penanam modal besar itu. Namun, yang ia temukan hanyalah kemarahan dan kekecewaan yang mendalam. Andri berdiri kaku di samping ibunya. Napasnya terasa berat dan jantungnya berdetak begitu kencang hingga terasa menyakitkan dada.
Pikirannya buntu, tidak mampu memproses kenyataan bahwa pria tua berpenampilan sangat biasa yang baru saja diusir oleh ibunya adalah atasan tertinggi dari Pak Surya, seorang tokoh raksasa dalam dunia bisnis yang selama ini sangat mereka dambakan bantuan dananya. Kepanikan mulai menjalar di seluruh urat nadi Andri. Ia mencoba membuka mulutnya untuk memberikan penjelasan, namun suaranya seakan tercekat di tenggorokan. Pak Surya tidak memberikan kesempatan sedikit pun bagi keluarga itu untuk membela diri. Dengan tatapan mata yang tajam dan merendahkan, Pak Surya melangkah maju satu langkah membuat Andri dan Ibu Rianti secara refleks mundur ke belakang. Kemarahan Pak Surya sangat beralasan. Ia sangat menghormati Pak Hendra tidak hanya sebagai atasan, tetapi juga sebagai sosok yang telah membangun karirnya dari bawah. Melihat sosok panutannya diperlakukan seperti pengemis jalanan oleh wanita gila hormat di hadapannya ini membuat darah Pak Surya mendidih. Ia merasa muak berada di ruangan yang dipenuhi oleh orang-orang palsu yang hanya menilai manusia dari penampilan luarnya saja. "Kalian sungguh keluarga yang tidak tahu diri," ucap Pak Surya dengan nada suara yang rendah, namun syarat akan ancaman yang nyata. "Jika atasan saya saja diusir dari sini dengan cara yang sangat tidak terhormat, jangan harap ada kerjasama apapun di antara perusahaan kita. Saya membatalkan seluruh rencana pendanaan untuk perusahaan Anda detik ini juga. Saya akan memastikan seluruh rekan bisnis saya mengetahui perlakuan Anda malam ini, sehingga tidak ada satu dari mereka yang sudi berurusan dengan orang-orang sombong seperti kalian." Pernyataan itu bagaikan palu godam yang menghancurkan masa depan Andri dalam sekejap mata. Perusahaannya saat ini sedang berada di ujung tanduk karena banyak beban utang dan salah urus. Satu-satunya harapan untuk menyelamatkan perusahaan itu adalah suntikan dana segar dari Pak Surya. Tanpa dana itu, perusahaan Andri dipastikan akan gulung tikar dalam hitungan minggu. Andri mencoba meraih lengan Pak Surya, memohon belas kasihan. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, mengesampingkan seluruh harga dirinya di depan puluhan pasang mata tamu undangan. "Pak Surya, saya mohon jangan lakukan ini murni kesalahpahaman. Ibu, saya tidak tahu siapa beliau. Tolong beri saya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Saya akan menemui bapak mertua saya dan meminta maaf secara langsung." Mohon Andri dengan suara bergetar dan putus asa. Pak Surya menghempaskan tangan Andri dengan kasar. "Terlambat, penyesalan kalian tidak ada harganya. Kalian telah menunjukkan karakter asli kalian yang busuk. Saya sarankan Anda mulai mencari pekerjaan baru karena perusahaan Anda sudah tamat." Setelah mengucapkan kalimat perpisahan yang menyakitkan itu, Pak Surya membalikkan badannya dan berjalan tegas meninggalkan gedung pertemuan. Kepergiannya diiringi oleh tatapan bingung dan sinis dari para tamu lainnya. Hancurnya harapan Andri belum seberapa dibandingkan dengan rasa malu yang kini harus ditanggung oleh Ibu Rianti. Teman-teman arisannya yang selama ini selalu ia pameri kini mulai berbisik-bisik sambil menatapnya dengan tatapan mencemooh. Beberapa dari mereka mulai mengambil tas dan perlahan berjalan menuju pintu keluar. Enggan berada lebih lama di pesta yang sudah berubah menjadi bencana memalukan ini. Ibu Rianti menangis histeris. Ia menarik-narik lengan jas Andri sambil terus meratap mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ia masih tidak mau menerima kenyataan bahwa besannya yang selama ini ia anggap miskin dan rendah ternyata memiliki kedudukan yang jauh di atas mereka semua. Riasan wajahnya luntur oleh air mata membuat penampilannya yang tadinya elegan kini terlihat sangat berantakan dan menyedihkan. Di tengah kekacauan mental yang dialami oleh ibu dan anak itu, manajer penyedia hidangan kembali menghampiri mereka bersama beberapa anak buahnya. Kali ini wajah Maner itu jauh lebih keras dari sebelumnya. Ia tidak lagi mempedulikan sopan santun karena ia tahu pihak penyewa tidak memiliki uang untuk membayar jasanya. "Waktu Anda sudah habis, Pak Andri. Karena Anda tidak bisa melunasi pembayaran saat ini juga, kami akan membawa seluruh makanan ini kembali. Mohon jangan halangi jalan petugas kami," tegas Maner itu sambil memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mulai membersihkan meja-meja hidangan utama. Para tamu yang tersisa hanya bisa melongo melihat piring-piring makanan yang belum sempat mereka sentuh ditarik kembali ke dapur. Belum sempat Andri memproses penarikan makanan itu, telepon genggamnya berbunyi nyaring. Sebuah pesan masuk dari nomor pengelola gedung utama. Andri membuka pesan itu dengan tangan gemetar. Matanya membaca deretan kalimat yang semakin menenggelamkannya ke dasar kehancuran. Pesan itu berisi peringatan keras dari pihak pengelola. Karena penjamin utama yakni Rista telah menarik diri dan membatalkan sisa pembayaran gedung. Pihak pengelola memberikan waktu tepat 10 menit bagi Andri untuk mengosongkan seluruh area gedung.
Jika dalam waktu 10 menit gedung itu belum dikosongkan, pihak pengelola tidak akan segan-segan memanggil pihak kepolisian dengan tuduhan penipuan penyewaan fasilitas mewah. Andri menatap layar alat komunikasinya dengan pandangan kosong. Pesta ulang tahun mewah yang direncanakan untuk mengangkat derajat keluarganya kini justru menjadi liang kubur bagi kehormatan dan keuangannya. Ibu Rianti yang menyadari tatapan kosong putranya segera merebut alat komunikasi itu dan membaca pesan yang ada di layarnya. Tangisan histeris Ibu Rianti semakin mengeras memenuhi ruangan. Ia menjerit menyalahkan Rista, menyalahkan nasib, dan menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Beberapa tamu terakhir yang melihat pemandangan memalukan itu, segera mempercepat langkah mereka keluar gedung, tidak ingin ikut campur dalam masalah hutang-putang yang sangat memalukan ini. Dalam waktu kurang dari 10 menit, ruangan besar yang tadinya dipenuhi tawa dan kemewahan kini kosong melompong. Hanya tersisa meja-meja kosong, dekorasi bunga yang mulai layu, serta ibu dan anak yang berdiri di tengah ruangan dalam kondisi hancur lebur tanpa arah. Keangkuhan mereka malam ini dibayar tuntas dengan kehinaan yang disaksikan oleh semua orang yang selama ini mereka anggap penting. Suasana di dalam ruangan pribadi restoran mewah itu terasa sangat damai dan menenangkan. Alunan musik instrumental yang lembut mengaliri ruangan memberikan kenyamanan yang sangat kontras dengan hiruk-pikuk menyakitkan yang baru saja berlalu. Di atas meja bundar berlapis taplaka kain sutra yang tebal, tersaji berbagai macam hidangan kelas atas yang menebarkan aroma menggugah selera. Rista duduk di antara ayah dan ibunya, melayani mereka dengan penuh kasih sayang. Ia menyendokkan hidangan laut dan daging panggang terbaik ke atas piring kedua orang tuanya. Wajah Rista terlihat jauh lebih santai sekarang. Seolah sebuah beban besar yang selama bertahun-tahun menindih pundaknya akhirnya terangkat. Ia memandangi wajah teduh ayah dan ibunya, merasa bersalah karena telah membawa mereka ke dalam situasi yang sangat tidak menyenangkan sebelumnya. Bapak, Ibu, Rista sungguh meminta maaf atas kejadian tadi. Rista tidak menyangka mereka akan bertindak sejauh itu dan mempermalukan Bapak di depan banyak orang. Selama ini, Rista selalu berusaha bersabar. Namun, melihat mereka menghina orang tua Rista sendiri, kesabaran itu sudah habis, ucap Rista dengan suara lembut, namun bergetar menahan luapan emosi yang sedari tadi ia tahan. Pak Hendra meletakkan sendoknya perlahan. Ia menatap wajah putrinya dengan pandangan penuh kasih sayang seorang ayah yang sangat mengerti penderitaan anaknya. Ia menggenggam tangan Rista yang terasa dingin lalu tersenyum menenangkan. Istri Pak Hendra juga ikut mengelus punggung putrinya dengan lembut. Mereka tidak terlihat marah atau dendam, melainkan justru memancarkan ketenangan yang luar biasa. Kamu tidak perlu meminta maaf, Nak. Justru Bapak yang harus meminta maaf karena membiarkanmu berada dalam lingkungan yang beracun selama bertahun-tahun, tutur Pak Hendra dengan suara berat dan tenang. Bapak sengaja meminta kita hidup biasa saja, menutupi semua kekayaan yang kita miliki agar kita tahu sifat asli suamimu dan keluarganya. Bapak ingin memastikan apakah Andri mencintaimu karena dirimu sendiri atau karena harta keluargamu. Bapak juga ingin melihat apakah dia mampu menjadi pelindung bagimu saat dunia menentangmu. Ternyata dia gagal total dalam segala hal. Mendengar penjelasan ayahnya, Rista menganggukkan kepala mengerti. Selama ini ia memang hidup sangat mandiri dan menutupi latar belakang keluarganya sesuai dengan permintaan Pak Hendra. Ia bekerja keras membangun usahanya sendiri tanpa campur tangan uang ayahnya. Dan dari situlah ia membiayai seluruh kebutuhan rumah tangganya bersama Andri. Sayangnya, kebaikan dan kemandirian Rista justru dimanfaatkan habis-habisan oleh Andri dan Ibu Rianti. Mereka selalu merasa lebih tinggi dan berkuasa tanpa menyadari bahwa udara yang mereka hidup sehari-hari dibayar oleh keringat Rista. Kini setelah semua kebenaran mulai terungkap, Rista tidak memiliki keraguan sedikit pun untuk mengakhiri semuanya. Rista membuka tas tangannya dan mengeluarkan sebuah map tebal berwarna coklat. Ia meletakkan map itu di atas meja agar ayahnya bisa melihatnya. Rista sudah menyiapkan surat gugatan cerai ini sejak beberapa bulan yang lalu. Pak Rista juga sudah mengumpulkan semua bukti penggelapan uang yang dilakukan Andri. Dia selalu memanipulasi laporan keuangan perusahaan dan mengalirkan dana diam-diam untuk keperluan pribadinya. Rista hanya menunggu waktu yang tepat untuk menyerahkan ini ke pengadilan dan malam ini adalah puncak dari segalanya. Pak Hendra mengangguk puas melihat ketegasan putrinya. Ia bangga karena Rista tidak menjadi wanita lemah yang hanya bisa menangisi nasib, melainkan wanita tangguh yang tahu kapan harus berhenti berkorban untuk orang yang salah. Mereka kembali melanjutkan makan malam dengan tenang, merayakan kebebasan Rista yang baru saja dimulai. Sementara itu, di luar bangunan restoran mewah tersebut,
Sebuah kendaraan berhenti dengan pengereman yang kasar. Andri dan Ibu Rianti keluar dari dalam kendaraan itu dengan napas terengah-engah dan wajah yang berantakan. Andri berhasil melacak posisi istrinya melalui riwayat pemesanan kendaraan yang tidak sengaja terhubung dengan alamat surel pribadinya. Mereka datang dengan amarah yang memuncak sekaligus rasa putus asa yang mendalam. Ibu Rianti sudah tidak mempedulikan lagi riasannya yang luntur. Ia hanya ingin melabrak menantunya dan menuntut penjelasan atas semua kekacauan malam ini. Andri berjalan cepat mendahului ibunya, berniat langsung masuk ke dalam restoran dan menyeret istrinya pulang. Namun, langkah mereka terhenti dengan kasar tepat di depan pintu kaca utama. Dua orang penjaga keamanan berbadan tegap dan berpakaian jas hitam rapi segera merentangkan tangan, menghalangi akses masuk Andri dan Ibu Rianti. Penjaga keamanan itu sudah dilatih untuk mengenali tamu undangan dan orang-orang yang berpotensi membuat keributan. Penampilan Andri yang acak-acakan dan Ibu Rianti yang terlihat seperti orang kehilangan akal jelas bukan profil tamu yang diizinkan masuk ke tempat berkelas itu. Maaf, Bapak dan Ibu. Apakah Anda memiliki reservasi tempat malam ini? Pakaian dan keadaan Anda tidak memenuhi standar tempat kami. Silakan tinggalkan area pintu masuk ini sebelum kami mengambil tindakan tegas. Ucap salah satu penjaga keamanan dengan suara datar namun mengancam. Andri merasa harga dirinya kembali diinjak-injak. Ia berkacak pinggang dan menatap penjaga keamanan itu dengan penuh amarah. Kalian tidak tahu siapa saya? Istri saya ada di dalam. Dia yang membayar makanan di tempat ini. Minggir. Saya harus menemuinya sekarang juga. Teriak Andri sambil mencoba mendorong bahu penjaga keamanan itu. Namun dorongannya sama sekali tidak membuat penjaga berbadan besar itu bergeser 1 sentimeter pun. Keributan di pintu depan itu menarik perhatian beberapa pelayan dan tamu yang berada di area lobi. Suara teriakan Ibu Rianti yang menuntut untuk masuk semakin membuat suasana menjadi tidak nyaman. Di tengah keributan tersebut, pintu ganda dari arah dalam terbuka lebar, manajer restoran. Seorang pria paruhaya dengan wibawa tinggi melangkah keluar diiringi oleh beberapa staf senior. Andri tersenyum penuh kemenangan melihat Maner itu keluar. Ia berpikir Mane itu akan mengenali dirinya sebagai suami dari pelanggan yang menyewa ruangan pribadi di dalam. Bagus. Anda keluar. Tolong suruh penjaga Anda ini menyingkir. Saya mau menemui istri saya. Rista di dalam. Saya bisa membeli seluruh makanan di tempat ini jika kalian terus menghalangi jalan saya. Bentak Andri dengan kesombongan yang tersisa. Manajer restoran itu sama sekali tidak mempedulikan teriakan Andri. Matanya menatap tajam ke arah dua pembuat onar itu dengan rasa jijik yang tersembunyi. Saat itu juga dari arah koridor dalam, sosok Pahendra berjalan perlahan menuju area lobi karena mendengar keributan yang membawa nama putrinya. Begitu melihat Pahendra mendekat, manajer restoran dan seluruh staf senior segera merapikan barisan mereka. Tanpa ragu sedikit pun, manajer itu membungkukkan badannya sangat dalam, membentuk sudut yang menunjukkan rasa hormat tertinggi, diikuti oleh seluruh staf keamanan dan pelayan di area tersebut. Selamat malam, pemilik utama. Mohon maaf atas keributan kecil di pintu depan ini. Apakah ada yang mengganggu ketenangan Anda selama menikmati hidangan malam ini? Sapa manajer restoran itu dengan suara lantang dan sangat sopan bergema di seluruh area lobi. Mulut Andri ternganga lebar. Tubuh Ibu Rianti membeku seketika. Pemilik utama. Gelar itu diucapkan oleh manajer restoran mewah berkelas tinggi ini kepada orang tua yang penampilannya biasa saja itu. Fakta itu menghantam kesadaran Andri bagaikan sambaran kilat di siang bolong. Tempat mewah ini yang ia ancam akan ia beli makanannya ternyata adalah milik ayah dari wanita yang selama ini ia sia-siakan. Pahendra hanya berdiri tenang dengan kedua tangan di belakang punggung menatap Andri dan Ibu Rianti seolah mereka hanyalah tumpukan sampah yang tidak sengaja terbawa angin ke teras rumahnya. Tidak ada kata yang perlu diucapkan karena kebisuan dan pemandangan di depan mata sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan sisa-sisa kewarasan keluarga Andri. Andri dan Ibu Rianti terpaku di tempat tidak mampu menggerakkan kaki barang satu langkah pun. Kejutan yang diberikan oleh pernyataan manajer restoran benar-benar memukul telak kesadaran mereka. Selama ini mereka memandang rendah keluarga Rista, menganggap mereka sebagai beban yang tidak punya arti apa-apa. Sekarang mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa pria tua bersahaja yang selama ini mereka hina adalah orang yang memegang kendali atas tempat kelas atas ini. Andri merasa dunianya runtuh berkeping-keping. Pria yang tadi ia ancam akan ia beli makanannya ternyata adalah pemilik dari tempat itu sendiri. Ibu Rianti yang tadinya penuh dengan amarah dan makian,
kini hanya bisa berdiri dengan mulut terbuka dan mata yang kosong, seolah jiwanya telah pergi meninggalkan raga. Harga diri mereka yang selama ini dijaga dengan kepalsuan benar-benar telah hancur lebur di depan umum. Pak Hendra tidak mengucapkan satu kata pun. Ia hanya menatap Andri dan Ibu Rianti dengan pandangan datar, seolah melihat sesuatu yang tidak layak mendapatkan perhatian sedikit pun. Setelah beberapa saat hening yang mencekam, Pak Hendra memberikan isyarat dengan tangan kepada para penjaga keamanan. Tanpa perlu diperintah 2 kali, para penjaga tersebut segera bertindak dengan tegas. Mereka menarik lengan Andri dan Ibu Rianti untuk menjauh dari pintu kaca. Silakan tinggalkan area ini sekarang juga, atau kami akan menghubungi pihak berwajib atas tindakan meresahkan tamu dan mengganggu ketenangan tempat usaha, ucap penjaga keamanan dengan suara yang sangat dingin. Tidak ada lagi sisa rasa hormat. Yang ada hanyalah perintah tegas yang harus segera dilaksanakan. Andri mencoba memberontak, namun kekuatan para penjaga tersebut jauh melampaui kemampuan fisiknya. Mereka diseret keluar dari lobi menuju pelataran parkir dengan cara yang sangat memalukan, disaksikan oleh para pengunjung lain yang berbisik-bisik mencemooh. Begitu sampai di area parkir, mereka dilempar begitu saja ke atas aspal. Ibu Rianti yang sudah tidak tahan menahan emosinya kembali meledak. Namun, kali ini bukan dengan teriakan, melainkan dengan tangisan yang sangat keras. Ini tidak mungkin. Kenapa mereka bisa menjadi pemilik tempat ini? Pasti ini semua akal-akalan Rista untuk menjebak kita. Teriaknya tidak terima. Andri yang masih dalam keadaan syok hanya bisa duduk terdiam di aspal. Ia menyadari bahwa permainannya sudah selesai. Semua akses ke kekayaan yang selama ini ia nikmati telah tertutup rapat. Namun, di tengah keputusasaan itu, kebenciannya kepada Rista semakin memuncak. Ia tidak merasa bersalah atas perbuatannya. Justru ia menyalahkan istrinya atas segala kehancuran yang menimpanya. Ibu Rianti dalam kondisi mental yang tidak stabil tiba-tiba mengeluarkan telepon genggamnya. Ia memutuskan untuk melakukan siaran langsung di media sosial. Satu-satunya cara yang ia tahu untuk memutarbalikkan fakta dan mencari simpati publik. Ibu Rianti mulai merekam video dengan wajah yang masih sangat berantakan dan air mata yang terus mengalir. Ia mulai berakting layaknya korban yang sangat tersiksa oleh kejamnya dunia. Halo semuanya, tolong dengarkan saya. Malam ini saya mengalami peristiwa yang sangat tidak manusiawi. Menantu saya, Rista telah tega menelantarkan saya dan putra saya di jalanan hanya karena masalah kecil. Dia membawa orang tuanya dan meninggalkan kami begitu saja tanpa rasa hormat sedikit pun. Dia sungguh menantu yang tidak tahu diuntung dan durhaka. Ucap Ibu Rianti dengan suara yang diatur agar terdengar sesengsara mungkin. Ia berharap bahwa dengan membagikan video ini, opini publik akan berpihak kepadanya, dan Rista akan mendapatkan kecaman dari orang banyak. Andri yang mendengar ibunya berbicara hanya terdiam. Seolah setuju bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk membalas dendam kepada Rista. Namun, dunia media sosial tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Video siaran langsung itu tersebar dengan sangat cepat. Namun, reaksi yang diterima jauh dari apa yang mereka harapkan. Bukannya mendapatkan simpati? Kolom komentar justru dipenuhi dengan hujatan dan cemoohan dari orang-orang yang ternyata mengenal tabiat asli Ibu Rianti. Salah satu komentar yang paling mencolok datang dari akun milik Baisumi, mantan asisten rumah tangga yang dulu bekerja di rumah Ibu Rianti. Baisumi sudah sejak lama menyimpan sakit hati karena pernah difitnah dan diusir secara kasar oleh Ibu Rianti hanya karena kesalahan sepele. Melihat kesempatan ini, Baisumi tidak menyia-nyiakannya. Ia mengunggah sebuah rekaman kamera pengawas yang ia simpan selama bertahun-tahun sebagai bukti atas perlakuan tidak manusiawi yang pernah ia terima. Rekaman kamera pengawas tersebut dengan sangat jelas memperlihatkan insiden perampasan piring di pesta ulang tahun tadi malam. Ibu Rianti terlihat sangat arogan saat merampas piring dari tangan ayah Rista dan membentaknya di depan semua orang. Video itu juga merekam dengan jelas bagaimana Andri hanya berdiri diam dan membiarkan istrinya dihina tanpa melakukan pembelaan sama sekali. Begitu video tersebut diunggah dan dibagikan oleh ribuan orang, kebohongan Ibu Rianti langsung terbongkar seketika. Publik yang tadinya mungkin merasa kasihan kini berbalik menghujat Ibu Rianti dengan sangat brutal. Berbagai makian dan cerca membanjiri akun media sosialnya. Ternyata ini wajah aslinya, pantas saja menantunya pergi, tulis salah satu netizen. Sungguh mertua yang sangat jahat, sudah merampas piring masih berani memfitnah. Komentar yang lain, Ibu Rianti dan Andri benar-benar telah terjebak dalam perangkap yang mereka buat sendiri. Kehancuran reputasi mereka kini bukan lagi sekadar gosip,
melainkan sebuah fakta yang disaksikan oleh ribuan orang di seluruh penjuru negeri. Hari baru menyingsing, namun bagi Andri dan Ibu Rianti, pagi itu terasa seperti awal dari sebuah neraka. Setelah kejadian memalukan di restoran mewah dan viralnya video rekaman kamera pengawas, mereka berdua memilih untuk mengurung diri di rumah. Mereka takut untuk sekadar melangkah keluar pintu karena malu dengan tetangga yang mungkin sudah melihat semua keburukan mereka di media sosial. Namun, ketenangan mereka tidak berlangsung lama. Pintu rumah diketuk dengan sangat keras dan tegas, membuat keduanya melompat kaget dari sofa. Andri dengan langkah berat dan wajah kusut melangkah menuju pintu. Saat pintu terbuka, ia mendapati dua orang pria berpakaian sangat formal dengan membawa sebuah map tebal di tangan. Mereka adalah pengacara kepercayaan Pak Hendra yang ditugaskan untuk mengurus seluruh urusan hukum yang berkaitan dengan Rista. Selamat pagi, Pak Andri. Kami adalah perwakilan hukum dari Ibu Rista. Kedatangan kami kemari adalah untuk menyerahkan surat gugatan perceraian yang sah secara hukum sekaligus surat perintah pengosongan rumah ini dalam waktu 24 jam. Ucap pengacara tersebut dengan suara yang sangat tenang, namun tidak memberikan celah untuk negosiasi. Andri tertegun. Ia merasa dunia kembali berputar dengan sangat cepat. Gugatan cerai sudah ia duga akan datang. Namun perintah pengosongan rumah ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Andri menganggap rumah itu adalah aset bersama, yang seharusnya ia miliki haknya setelah sekian tahun berumah tangga dengan Rista. Dengan penuh keberanian yang dipaksakan, Andri mencoba untuk mendebat perintah tersebut. Kalian tidak bisa mengusir saya begitu saja. Rumah ini adalah harta bersama selama masa pernikahan. Saya berhak atas 50% dari nilai rumah ini. Saya tidak akan pergi dari sini sebelum saya mendapatkan bagian yang menjadi hak saya secara hukum. Bentak Andri dengan nada yang masih berusaha tampak berwibawa. Meski kakinya sendiri terasa gemetar, pengacara itu tersenyum tipis. Sebuah senyum yang justru membuat Andri merasa semakin kecil dan tidak berdaya. Pria itu membuka map di tangannya dan mengeluarkan selembar dokumen legal yang sudah ditandatangani oleh pihak berwenang. Dokumen itu menunjukkan dengan sangat jelas bahwa rumah yang mereka tempati selama ini bukanlah milik Andri atau Rista, melainkan milik perusahaan yang dimiliki oleh Pak Hendra. Anda salah besar, Pak Andri. Rumah ini dibeli atas nama perusahaan Bapak Hendra sejak awal. Status Anda dan Ibu Rista di sini hanyalah sebagai peminjam yang diberikan izin untuk tinggal. Karena sekarang hubungan pernikahan Anda dengan Ibu Rista akan segera berakhir, maka hak izin tinggal tersebut otomatis dicabut oleh pemilik sahnya. Jadi, secara hukum Anda tidak memiliki hak apapun atas properti ini. Jika Anda tidak mengosongkan rumah ini dalam waktu yang ditentukan, kami akan terpaksa melibatkan pihak keamanan untuk mengeluarkan Anda secara paksa, jelas pengacara itu dengan sangat lugas. Penjelasan tersebut memukul telak harga diri Andri. Semua kemewahan yang ia pamerkan selama ini, termasuk rumah besar yang ia banggakan, ternyata hanyalah pinjaman yang bisa ditarik kapan saja oleh pemilik aslinya. Ibu Rianti yang mendengar penjelasan pengacara tersebut dari dalam ruangan langsung berlari keluar dengan wajah yang histeris. Ia mulai berteriak-teriak tidak terima memaki pengacara tersebut dan menuduh keluarga Rista sebagai keluarga yang kejam karena ingin membuat mereka menjadi gelandangan. Kalian tidak punya hati. Ini rumah tempat saya tinggal selama bertahun-tahun. Saya tidak akan pindah kemanaun. Teriak Ibu Rianti sambil memeluk pilar rumah mencoba menunjukkan penolakan yang sangat dramatis. Pengacara itu tidak terpengaruh sedikitpun oleh akting Ibu Rianti. Ia hanya melirik jam tangannya dengan tenang. Waktu Anda dimulai sekarang. Kami akan kembali besok pagi untuk memastikan rumah ini sudah kosong. Jika ada barang milik perusahaan yang rusak atau hilang, kami akan segera melayangkan tuntutan hukum tambahan. Setelah para pengacara itu pergi, suasana di dalam rumah menjadi sangat hening dan mencekam. Andri dan Ibu Rianti saling memandang dengan penuh keputusasaan. Mereka baru saja kehilangan segalanya dalam waktu singkat. Pekerjaan tidak ada, tabungan tidak ada karena sudah lama dikuras untuk gaya hidup dan selingkuhan. Dan sekarang tempat tinggal pun harus mereka tinggalkan. Andri merasa sangat marah kepada Rista. Namun ia juga tahu bahwa ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Rista yang selama ini ia remehkan ternyata memiliki rencana yang jauh lebih besar dan kuat untuk menghancurkan mereka. Andri mulai mengemasi pakaian-pakaiannya ke dalam koper dengan tangan yang masih gemetar. Ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain selain pergi. Mereka benar-benar telah diusir bukan hanya dari rumah, tetapi dari kehidupan yang selama ini mereka manipulasi.
Hari itu menjadi penutup bagi babak kemewahan dalam hidup Andri dan ibunya, sekaligus membuka pintu bagi kehinaan yang sesungguhnya. Keputusan pengadilan dan tindakan tegas dari pengacara pihak Krista benar-benar tidak menyisakan ruang sedikit pun bagi Andri dan Ibu Rianti untuk melawan. Mereka dipaksa keluar dari rumah megah yang selama ini menjadi lambang kesombongan mereka. Kini bermodalkan sisa uang tunai yang sangat terbatas di dalam dompet, mereka terpaksa menyewa sebuah kamar sewaan sederhana. Tempat itu sangat jauh berbeda dari hunian mewah mereka sebelumnya. Ruangannya sempit, hanya berukuran beberapa langkah saja dengan lantai keramik kusam dan sebuah jendela kaca yang sulit dibuka karena engselnya berkarat. Udara di dalam ruangan terasa pengap dan panas. Tidak ada pendingin udara. Hanya sebuah kipas angin tua yang berputar pelan mengeluarkan suara berderit setiap kali baling-balingnya berputar. Ibu Rianti duduk di atas kasur kapuk tipis dengan wajah yang tertekuk hebat. Ia mengipasi lehernya menggunakan selembar kertas bekas. Air matanya sudah mengering, digantikan oleh rasa marah dan penolakan terhadap realitas pahit yang kini membelenggunya. Sepanjang hari, ia tidak henti-hentinya menggerutu dan menyalahkan keadaan. Menyalahkan Rista yang ia anggap sebagai wanita tidak punya hati, bahkan perlahan mulai menyalahkan putranya sendiri yang tidak bisa berbuat apa-apa untuk mempertahankan harta mereka. Andri duduk di sudut ruangan dengan punggung bersandar pada dinding yang terasa dingin. Pikirannya sangat kacau dan kusut. Ia tidak menghiraukan omelan ibunya yang terus berdengung di telinganya layaknya suara lalat yang mengganggu. Otaknya terus bekerja keras memikirkan cara untuk bisa keluar dari lubang penderitaan ini secepat mungkin. Dalam benaknya muncul satu nama yang ia yakini bisa menjadi dewa penyelamatnya saat ini. Nama itu adalah Diana. Diana merupakan perempuan yang selama ini selalu ia temui secara diam-diam di belakang Rista. Selama menjalin hubungan gelap itu, Andri selalu memanjakan Diana dengan berbagai macam hadiah mahal. Mulai dari tas bermerek ternama, perhiasan berkilau, hingga uang saku bulanan yang jumlahnya sangat fantastis. Andri selalu meyakinkan Diana bahwa dirinya adalah pengusaha sukses yang kekayaannya tidak akan pernah habis. Ia sangat yakin dengan semua pengorbanan dan materi yang sudah ia berikan, Diana pasti akan dengan senang hati meminjamkan sejumlah uang untuk modal awalnya bangkit kembali. Andri mengambil telepon genggamnya, mencari kontak Diana, dan mulai mengirimkan beberapa pesan singkat yang berisi permintaan tolong dan janji manis bahwa ia akan segera mengembalikan uang itu berlipat ganda setelah urusannya selesai. Sayangnya, pesan itu hanya menunjukkan tanda telah dibaca tanpa ada satupun balasan yang masuk ke layarnya. Di sisi lain ruangan, Ibu Rianti mulai merasa kelaparan, perutnya berbunyi nyaring, mengingatkannya bahwa ia belum memakan apapun sejak pagi. Namun, ia tahu persis uang tunai yang dipegang oleh Andri hanya cukup untuk membayar biaya sewa kamar ini selama beberapa hari ke depan. Gengsinya terlalu tinggi untuk sekadar meminta uang makan kepada anaknya yang sedang kalut. Ibu Rianti kemudian teringat pada sebuah kotak bludu merah peninggalan masa kejayaannya yang berhasil ia selamatkan saat mereka diusir. Kotak itu berisi berbagai macam perhiasan emas dan berlian yang selama ini menjadi kebanggaannya di depan teman-teman arisannya. Perhiasan itu selalu ia simpan rapat-rapat di dalam lemari dan hanya dipakai pada acara-acara besar. Tanpa sepengetahuan, Andri yang sedang sibuk menatap layar telepon genggam, Ibu Rianti memasukkan kotak bludu merah itu ke dalam tas tangannya. Ia merapikan pakaiannya, mencoba tampil setenang mungkin, lalu melangkah keluar dari kamar sewaan itu menuju sebuah tempat pegadaian barang berharga yang letaknya tidak terlalu jauh dari lingkungan tempat tinggal baru mereka. Setibanya di tempat pegadaian, Ibu Rianti mencoba mempertahankan sisa-sisa keangkuhannya. Ia berjalan tegak menuju meja pelayanan dan meletakkan kotak bludu merah itu dengan gerakan yang sengaja dibuat lambat agar terlihat elegan. Petugas pegadaian, seorang pria muda dengan kacamata tebal menatap Ibu Rianti dengan pandangan sopan, lalu membuka kotak tersebut. Mata Ibu Rianti berbinar melihat perhiasannya, yang tampak berkilau tertimpa cahaya lampu ruangan. Ia sudah membayangkan akan mendapatkan uang puluhan juta rupiah yang bisa digunakan untuk menyewa tempat tinggal yang lebih layak dan membeli makanan lezat. Tolong hargai tinggi perhiasan ini, saya butuh uang cepat hari ini juga. Itu semua emas murni dengan berlian kualitas terbaik. Jangan coba-coba menipu saya dengan harga murah karena saya tahu betul berapa harga belinya dahulu, ucap Ibu Rianti dengan nada suara yang sombong dan penuh penekanan. Petugas pegadaian itu tidak menjawab. Ia mengambil sebuah alat pembesar khusus dan cairan penguji logam untuk memeriksa gelang besar yang menjadi barang paling mencolok di dalam kotak itu. Setelah beberapa saat melakukan pemeriksaan dengan teliti, petugas itu mengerutkan keningnya.
Ia mengambil barang lain, sebuah kalung yang terlihat sangat berat lalu mengujinya kembali. Ekspresi wajah petugas itu berubah menjadi canggung. Ia meletakkan kembali alat-alat pengujinya, menatap Ibu Rianti dengan tatapan yang dipenuhi rasa iba sekaligus keraguan. "Mohon maaf, Ibu. Apakah Ibu yakin ini adalah barang milik Ibu sendiri yang dibeli dari toko perhiasan resmi?" Tanya petugas itu dengan sangat hati-hati, berusaha tidak menyinggung perasaan pelanggannya. Ibu Rianti langsung mendelik marah, tangannya menggebrak meja kaca pegadaian dengan keras. "Tentu saja itu milik saya. Kamu pikir saya pencuri? Itu perhiasan asli yang saya kumpulkan bertahun-tahun. Cepat berikan uangnya dan jangan banyak bertanya." Petugas pegadaian itu menghela napas panjang. Ia mengambil gelang besar itu, lalu dengan sedikit tenaga mematahkan salah satu pengaitnya. Bagian dalam gelang yang patah itu terlihat sangat jelas berwarna kusam dan menghitam, sama sekali tidak memancarkan kilau emas murni. "Maaf sekali lagi, Ibu. Saya harus mengatakan yang sebenarnya. Ini semua hanya perhiasan tiruan. Tidak ada satupun barang di dalam kotak ini yang terbuat dari emas murni atau berlian asli. Ini hanyalah logam campuran yang disepuh warna emas. Kami tidak bisa menerima barang ini karena tidak memiliki nilai tukar sama sekali," jelas petugas itu dengan suara yang tegas dan lugas. Mendengar penjelasan petugas pegadaian itu, wajah Ibu Rianti seketika berubah menjadi pucat pasi. Ia merebut gelang yang patah itu dan memeriksanya dengan tangan bergetar hebat. Matanya terbelalak lebar saat menyadari kebenaran yang baru saja diucapkan oleh petugas itu. Tiba-tiba ingatannya melayang pada beberapa bulan yang lalu. Saat Andri pernah meminjam kotak perhiasan ini dengan alasan ingin membersihkannya di toko khusus langganannya. Andri beralasan bahwa perhiasan ibunya harus dirawat agar kilaunya tetap terjaga. Setelah dikembalikan, Ibu Rianti tidak pernah memeriksa keaslian perhiasan itu, karena ia sangat mempercayai putra kandungnya sendiri. Kenyataan pahit langsung menghantam kesadarannya bagaikan pukulan palu godam. Anak kandungnya sendiri, darah daging yang selama ini selalu ia bela mati-matian ternyata telah mencuri dan menjual perhiasan aslinya diam-diam untuk membiayai gaya hidup mewah dan menutupi kebutuhannya. Napas Ibu Rianti menjadi tersengal-sengal. Pandangannya mulai mengabur, rasa terkejut, marah, kecewa, dan lapar bercampur menjadi satu, menyerang jantung dan kepalanya secara bersamaan. Tanpa sempat mengucapkan sepatah kata pun, tubuh Ibu Rianti limbung ke belakang, dan ia jatuh pingsan tepat di atas lantai tempat pegadaian itu. Suasana di dalam kamar sewaan sederhana itu berubah menjadi medan perang yang sangat mengerikan. Ibu Rianti yang baru saja tersadar dari pingsannya, dan diantar pulang oleh orang baik yang menolongnya di jalan langsung meluapkan amarah yang menggelegak di dalam dadanya. Ia melemparkan kotak bludru merah yang berisi perhiasan palsu itu tepat ke arah wajah Andri yang sedang tertidur pulas di atas kasur. Andri terbangun dengan kaget sambil memegangi pipinya yang terasa perih akibat lemparan tersebut. Ia menatap ibunya dengan kebingungan. Namun saat melihat isi kotak yang berserakan di lantai, wajahnya seketika menegang. Ia tahu bahwa rahasia besarnya telah terbongkar hari ini. "Anak durhaka, beraninya kamu menipu ibumu sendiri. Kamu jual perhiasan asliku dan menukarnya dengan barang palsu tidak berguna ini. Kemana uangnya kamu bawa? Untuk perempuan tidak tahu diri itu. Kamu biarkan ibumu kelaparan sementara kamu menghamburkan uang hasil mencuri hartaku untuk bersenang-senang," teriak Ibu Rianti dengan suara parau dan bergetar karena emosi yang meluap-luap. Ia memukuli dada Andri tanpa ampun, tidak peduli pada rasa sakit yang mungkin dirasakan oleh putranya. Andri mencoba menahan kedua tangan ibunya. Rasa bersalah memang sempat melintas di hatinya, namun ego dan keputusasaan yang lebih besar membuatnya membalas amarah ibunya. "Semua ini tidak akan terjadi kalau ibu tidak selalu menuntut hidup mewah. Ibu selalu meminta uang kepadaku untuk pamer di depan teman-teman arisan. Perusahaanku sudah lama hancur, Ibu. Rista yang selalu menutupinya. Aku butuh uang untuk menjaga penampilanku dan menenangkan pikiranku. Dan Diana adalah satu-satunya orang yang membuatku merasa berharga. Ibu hanya peduli pada perhiasan dan kehormatan ibu sendiri." Pertengkaran hebat meledak tanpa bisa dihentikan. Keduanya saling menyalahkan, saling membongkar aib, dan saling melemparkan kata-kata menyakitkan yang memotong tali ikatan batin mereka. Merasa sangat muak dan tidak tahan lagi berada di ruangan sempit yang terasa seperti neraka itu. Andri mengemasi sisa pakaiannya secara asal-asalan ke dalam tas punggung. Ia mengabaikan ibunya yang terus menangis meraung-raung di sudut ruangan. Tanpa memandang ke belakang lagi, Andri melangkah keluar dari tempat itu. Hatinya sudah bulat.
Ia akan pergi ke tempat Diana. Ia yakin perempuan itu akan menerimanya dan memberikan tempat bernaung sampai badai ini berlalu. Dengan sisa uang di dompetnya, Andri menyewa sebuah kendaraan umum menuju ke sebuah bangunan apartemen kelas menengah tempat Diana tinggal. Sesampainya di depan pintu tempat tinggal Diana, Andri merapikan rambut dan pakaiannya yang kusut. Ia mengetuk pintu kayu itu beberapa kali dengan ritme yang biasa ia gunakan sebagai tanda. Tidak lama kemudian, pintu terbuka. Diana berdiri di ambang pintu, masih mengenakan pakaian tidur sutra yang mewah hadiah yang dibelikan oleh Andri beberapa bulan lalu. Namun, raut wajah Diana sama sekali tidak menunjukkan kehangatan atau rindu. Mata perempuan itu menatap Andri dari atas sampai bawah dengan pandangan penuh selidik dan rasa jijik yang tidak disembunyikan. "Untuk apa kamu datang kemari dengan penampilan berantakan seperti pengemis ini? Jangan bilang pesan memalukan yang kamu kirim tadi benar adanya. Kamu sudah bangkrut dan diusir dari rumahmu sendiri?" tanya Diana dengan nada suara yang sangat dingin dan merendahkan. Andri memaksakan sebuah senyum pahit di bibirnya. Ia mencoba meraih tangan Diana, namun perempuan itu dengan cepat menepisnya. "Diana, tolong aku. Hanya kamu harapan satu-satunya yang aku miliki sekarang. Istriku mengambil semuanya dariku. Ibuku juga memusuhiku. Aku butuh tempat tinggal untuk sementara waktu. Tolong izinkan aku menginap di sini beberapa hari saja sampai aku bisa mendapatkan pinjaman dana dari temanku. Aku berjanji akan membalas semua kebaikanmu. Kamu tahu sendiri betapa besarnya perasaanku padamu selama ini." Mohon Andri dengan nada memelas. Harga dirinya sudah benar-benar lenyap hingga ke dasar tanah. Diana mendengus kasar. Ia melipat kedua tangannya di depan dada. Menatap pria yang dulu selalu ia sanjung itu dengan pandangan mencem. "Kamu pikir aku lembaga sosial yang menampung orang miskin? Aku berhubungan denganmu karena kamu punya uang dan bisa memberiku kehidupan nyaman. Kalau sekarang kamu sudah tidak punya apa-apa, untuk apa aku menampungmu? Kamu sudah tidak berguna lagi bagiku. Hubungan kita selesai sampai di sini. Jangan pernah berani menampakkan wajahmu lagi di hadapanku." Diana langsung berbalik dan mengambil sebuah tas berisi barang-barang lama milik Andri yang tertinggal di sana. Ia melemparkan tas itu keluar pintu dengan kasar hingga mengenai dada Andri. Setelah itu, tanpa rasa penyesalan sedikit pun, Diana membanting pintu dengan sangat keras dan mengunci rapat-rapat dari dalam. Meninggalkan Andri yang berdiri mematung di lorong apartemen dengan hati yang hancur berkeping-keping. Pria itu menyadari bahwa kesetiaan yang ia harapkan dari sebuah hubungan yang dibangun di atas kebohongan dan tumpukan uang hanyalah sebuah ilusi semata. Saat uang itu habis, maka habis pula cinta dan perhatian yang ia dapatkan. Dengan langkah kaki yang terasa sangat berat, Andri menyeret tubuhnya keluar dari gedung apartemen. Udara luar terasa sangat dingin menusuk tulang. Ia berjalan gontai tanpa arah menyusuri pinggiran jalan yang mulai sepi. Kepalanya menunduk dalam, meratapi kebodohannya yang telah melepaskan Rista. Seorang istri yang tulus dan mandiri demi perempuan materialistis yang tidak memiliki hati. Tiba-tiba suara deru mesin kendaraan mendekat dari arah belakang dan berhenti tepat di sampingnya. Sebuah kendaraan patroli kepolisian yang lampu rotatornya menyala terang memecah kesunyian jalanan. Dua orang petugas berseragam resmi turun dari kendaraan tersebut dan langsung menghadang langkah Andri. "Apakah Anda bernama Andri?" tanya salah satu petugas dengan suara bariton yang tegas. Andri mendongak, matanya yang memerah karena kelelahan menatap petugas itu dengan bingung. Ia menganggukkan kepalanya pelan, tidak memiliki tenaga lagi untuk sekadar bertanya. Petugas kepolisian itu langsung meraih lengan Andri dan membacakan surat perintah penahanan. "Kami mendapat laporan resmi dari saudari Rista mengenai dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada dokumen keuangan perusahaan dan penggelapan dana. Anda ditahan malam ini juga untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di kantor kepolisian. Silakan kooperatif dan ikuti kami masuk ke dalam kendaraan," ucap petugas itu tanpa memberikan ruang bagi Andri untuk membantah. Kedua tangan Andri segera diborgol ke belakang punggungnya. Sensasi dingin dari logam borgol itu menyadarkannya bahwa ini bukanlah sebuah mimpi buruk yang akan hilang saat ia membuka mata. Ini adalah kenyataan dari karma yang harus ia bayar lunas. Saat tubuhnya didorong masuk ke dalam kursi belakang kendaraan patroli, air mata penyesalan akhirnya menetes membasahi pipinya. Ia telah kehilangan istrinya yang tulus, kehilangan ibunya yang selama ini membela kesalahannya, kehilangan harta kekayaannya, kehilangan perempuannya, dan kini ia harus kehilangan kebebasannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi. Penderitaannya malam itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya dunia menghukum orang-orang yang tidak tahu cara menghargai kebaikan.
Ruang sidang utama di gedung pengadilan negeri pada pagi hari itu terasa sangat dingin dan mencekam. Dinding-dinding kayu berlapis pernis memantulkan gema langkah kaki para petugas hukum yang sibuk mempersiapkan berkas perkara. Deretan kursi kayu panjang untuk pengunjung tanpa hampir penuh oleh beberapa rekan bisnis masa lalu, kerabat jauh, dan awak media yang tertarik meliput kejatuhan pengusaha yang dulu sangat sombong. Di kursi barisan paling depan, Rista duduk dengan postur tubuh yang sangat tegak dan anggun. Wajahnya memancarkan ketenangan yang luar biasa, tanpa ada sedikit pun raut ketegangan. Ia mengenakan pakaian formal berlengan panjang yang dipadukan dengan kerudung rapi, menonjolkan wibawanya sebagai seorang pemimpin perusahaan. Di sebelahnya, Pak Hendra duduk mendampingi putrinya dengan tatapan mata yang teduh, namun penuh ketegasan. Hari ini adalah hari penentuan. Hari di mana segala penderitaan dan pengorbanan Rista selama bertahun-tahun akan diputuskan secara resmi oleh hukum. Pengacara handal yang disewa oleh Pak Hendra telah menyusun ratusan lembar bukti tidak terbantahkan. Mulai dari aliran dana yang janggal, hingga dokumen-dokumen palsu yang menjadi alat kejahatan sang mantan suami. Pintu samping ruang sidang terbuka dengan bunyi derit yang cukup keras menarik seluruh pasang mata untuk menoleh ke arah sumber suara. 2 orang petugas berseragam membawa masuk seorang pria dengan tangan terborgol ke depan dada. Pria itu adalah Andri. Penampilannya kini sungguh berbanding terbalik dengan citra pengusaha sukses yang selalu ia pamerkan di masa lalu. Wajahnya terlihat sangat kusam, cekung, dan ditumbuhi rahang yang tidak bercukur selama berminggu-minggu di dalam ruang tahanan. Tubuhnya tampak jauh lebih kurus. Terbalut pakaian tahanan berwarna mencolok yang seolah menjadi penanda kehancurannya. Saat Andri melangkahkan kakinya menuju kursi pesakitan, matanya tanpa sengaja berserobok dengan tatapan tajam Rista. Tidak ada lagi sisa kesombongan di mata pria itu. Yang tersisa hanyalah keputusasaan dan rasa takut yang teramat dalam. Andri menundukkan kepalanya, tidak sanggup menahan rasa malu karena seluruh keburukannya kini dipertontonkan secara terbuka di hadapan publik dan hakim. Sidang dimulai dengan ketukan palu hakim yang menggema nyaring ke seluruh penjuru ruangan. Agenda pertama adalah pembacaan gugatan perceraian, sekaligus pembuktian mengenai harta bersama. Pengacara Rista berdiri dan membacakan rincian bagaimana Andri sama sekali tidak pernah memberikan nafkah dari hasil keringatnya sendiri. Seluruh aset mulai dari kendaraan hingga rumah tempat tinggal dibuktikan secara sah sebagai milik perusahaan Pak Hendra yang dialirkan melalui tangan Rista. Tidak hanya itu, pengacara juga membeberkan bukti mutasi rekening yang menunjukkan aliran uang dalam jumlah sangat fantastis dari rekening perusahaan menuju rekening pribadi atas nama Diana, perempuan masa lalu Andri yang kini telah mencampakkannya. Setiap lembar bukti yang ditunjukkan ke meja majelis hakim bagaikan tamparan keras ke wajah Andri. Ia tidak memiliki pengacara untuk membelanya karena seluruh uangnya telah habis tidak bersisa. Ia hanya bisa menunduk sambil menggigit bibir bawahnya. Menyadari bahwa ia tidak memiliki celah sedikit pun untuk membela diri. Agenda kedua dilanjutkan dengan persidangan kasus pidana penggelapan uang dan pemalsuan tanda tangan. Bukti forensik dari pihak kepolisian dibeberkan secara rinci. Tanda tangan Rista yang selalu dipalsukan oleh Andri pada dokumen-dokumen penarikan dana perusahaan terpampang jelas di layar penampil. Nilai kerugian yang ditimbulkan mencapai miliaran rupiah. Majelis hakim menatap Andri dengan pandangan tegas dan meminta tanggapan dari terdakwa, mendapat giliran untuk berbicara. Pertahanan mental Andri benar-benar hancur berkeping-keping. Pria yang dulunya selalu merasa berkuasa itu tiba-tiba menjatuhkan tubuhnya dari kursi, berlutut, dan bersujud di lantai ruang sidang yang dingin. Isak tangisnya pecah seketika, menggema di ruangan yang sebelumnya sangat sunyi. Rista, kumohon ampuni aku. Aku sangat menyesal. Sungguh aku menyesal. Aku hilaf dan dibutakan oleh keserakahan. Tolong cabut laporanmu. Beri aku satu kesempatan lagi untuk membuktikan bahwa aku bisa berubah. Aku berjanji akan menjadi budakmu. Aku akan bekerja apa saja untuk mengembalikan semua uangmu. Aku mohon jangan biarkan aku membusuk di dalam penjara. Ratap Andri dengan suara parau dan terseduh-seduh. Ia menangkupkan kedua tangannya tinggi-tinggi ke arah meja pihak penggugat, membuang habis seluruh harga dirinya di depan semua orang yang hadir. Rista berdiri dari kursinya dengan gerakan yang sangat tenang. Ia tidak terlihat iba, tidak juga terlihat marah. Tatapannya sedingin es saat ia menatap pria yang meratap di lantai itu. Semuanya sudah terlambat. Penyesalanmu hari ini bukan karena kamu menyadari kesalahanmu, melainkan karena kamu menyadari bahwa kamu sudah kalah dan tertangkap. Air matamu tidak akan bisa mengembalikan tahun-tahun penuh penghinaan yang harus keluargaku telan.
Biarkan hukum yang memberikan balasannya secara adil. Karena aku sudah memaafkan diriku sendiri dari kebodohan pernah memilihmu sebagai pendamping hidup. Ucapan Rista sangat lugas, jelas, dan memotong segala harapan Andri hingga ke akar-akarnya. Majelis hakim mengangguk setuju melihat ketegasan sang penggugat, lalu mengetukkan palu untuk menjatuhkan putusan cerai mutlak, sekaligus menetapkan jadwal vonis pidana yang dipastikan akan mengurung Andri selama bertahun-tahun di balik jeruji besi. Saat Rista dan ayahnya melangkah keluar dari ruang sidang utama menuju lorong gedung pengadilan yang panjang, sebuah keributan besar tiba-tiba pecah dari arah ruang tunggu pengunjung. Suara teriakan melengking seorang wanita paruh memecah konsentrasi para petugas. Wanita itu adalah Ibu Rianti. Penampilannya sangat mengenaskan. Rambutnya berantakan dan pakaiannya terlihat sangat lusuh. Sejak Andri ditahan, Ibu Rianti harus hidup menggelandang karena tidak sanggup membayar sewa kamar. Mengetahui jadwal sidang putranya hari ini, ia nekat datang dengan niat membuat kekacauan. Begitu melihat Rista berjalan didampingi ayahnya, mata Ibu Rianti membelalak penuh kebencian. Ia berlari menerobos barisan penjaga keamanan dengan tangan yang terentang seperti orang kesetanan. Berniat untuk menyerang Rista secara fisik. Perempuan iblis, kamu yang menghancurkan hidup anakku. Kamu yang membuat kami menjadi gelandangan, aku akan membunuhmu. Teriak Ibu Rianti dengan suara yang sangat melengking, menarik perhatian seluruh orang di lorong pengadilan tersebut. Namun, belum sempat jari-jari kotor Ibu Rianti menyentuh kerudung Rista. Dua orang petugas kepolisian yang sejak tadi berjaga di sudut lorong langsung bertindak cepat. Mereka menyergap tubuh Ibu Rianti dari belakang, mengunci kedua tangannya dengan sangat kuat dan menekannya ke dinding lorong pengadilan. Ibu Rianti meronta-ronta dengan beringas, namun tenaganya sama sekali tidak sebanding dengan para petugas tersebut. Salah satu petugas kepolisian mengeluarkan selembar surat perintah penangkapan resmi yang sudah dilengkapi dengan cap kepolisian. Ibu Rianti, Anda kami tahan detik ini juga atas laporan resmi tindak pidana pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, dan fitnah yang dilayangkan oleh Saudari Sumi beberapa hari yang lalu. Anda akan dibawa ke kantor kepolisian untuk menjalani pemeriksaan atas bukti-bukti rekaman dan unggahan media sosial yang merugikan pihak pelapor. Tegas petugas kepolisian itu dengan suara lantang yang menggema di seluruh lorong. Mendengar nama Bei Sumi dan alasan penangkapannya, sisa-sisa tenaga Ibu Rianti seakan menguap begitu saja ke udara. Ia menyadari bahwa perbuatannya melakukan siaran langsung di media sosial beberapa waktu lalu untuk mencari simpati justru menjadi bumerang mematikan yang kini mengantarkannya menuju jeruji besi. Lututnya terasa lemas, dan ia berhenti meronta. Petugas kepolisian memborgol tangannya kemudian menyeretnya melewati Rista yang berdiri mematung. Rista hanya menatap mantan mertuanya itu dengan pandangan kosong, tidak memberikan sepatah kata pun. Ibu Rianti menangis terseduh-seduh, memanggil-manggil nama putranya yang kini juga sudah menjadi pesakitan. Namun, panggilannya hanya dibalas oleh gema lorong pengadilan yang dingin. Keluarga yang dulunya sangat arogan dan merasa berhak menindas orang lain, kini telah benar-benar hancur lebur, menuai setiap butir penderitaan dari benih kesombongan yang mereka tanam sendiri. Waktu bergulir dengan sangat cepat, membawa perubahan besar yang menyapu bersih segala bentuk luka di masa lalu. 6 bulan telah berlalu sejak ketukan palu hakim mengakhiri penderitaan Rista. Selama rentang waktu tersebut, Rista telah bertransformasi dari seorang istri yang selalu mengalah menjadi seorang tokoh pemimpin bisnis yang sangat disegani di berbagai kalangan. Pak Hendra telah menyerahkan sepenuhnya kendali kepemimpinan perusahaan besar miliknya ke tangan putri tunggalnya. Di bawah kepemimpinan Rista, jaringan bisnis mereka berkembang pesat, merambah berbagai sektor ekonomi strategis, dan membuka ribuan lapangan pekerjaan baru. Rista kini berdiri di puncak kesuksesannya. Ia memancarkan aura ketangguhan yang luar biasa elegan. Senyumnya selalu mengembang tulus setiap kali ia melihat ayah dan ibunya menikmati masa tua dengan tenang di rumah mereka yang luas dan damai tanpa ada lagi benalu yang merusak kebahagiaan keluarga kecil tersebut. Siang itu jadwal Rista sangat padat. Ia bersama rombongan asisten, manajer lapangan, dan beberapa rekan bisnis sedang melakukan kunjungan peninjauan langsung ke salah satu pusat perbelanjaan raksasa yang baru saja diakuisisi oleh perusahaannya. Pusat perbelanjaan itu sangat megah, terdiri dari puluhan lantai yang dipenuhi oleh berbagai macam gerai barang mewah. Rista berjalan di bagian depan rombongan, mendengarkan laporan kemajuan operasional dari manajer pengelola bangunan. Penampilannya sangat menawan. Mengenakan setelan kerja profesional dengan kerudung yang menjuntai rapi, memancarkan kewibawaan seorang pemilik tunggal yang kehadirannya membuat seluruh karyawan menunduk hormat.
Rombongan tersebut bergerak menyusuri setiap area hingga akhirnya mereka tiba di lantai teratas yang khusus difungsikan sebagai pusat jajanan atau pujasra yang sangat luas. Area itu dipenuhi oleh ratusan pengunjung yang sedang menikmati jam istirahat makan siang mereka. Suasana di area pusat jajanan itu sangat riuh oleh suara piring beradu dan percakapan pengunjung. Namun di salah satu sudut dekat tempat pembuangan sampah sementara terjadi sebuah keributan kecil yang menarik perhatian manajer operasional pusat perbelanjaan tersebut. Seorang mandor kebersihan berseragam tebal sedang memarahi salah satu pekerja kebersihan dengan suara yang cukup keras dan kasar. Rista menghentikan langkahnya sejenak, alisnya sedikit berkerut. Tidak menyukai keributan yang terjadi di hadapan para pengunjung tempat usahanya. Ia memberi isyarat kepada rombongannya untuk berhenti, lalu melangkah perlahan mendekati sumber suara tersebut untuk melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Cepat bersihkan tumpahan makanan berlemak itu, jangan lambat kerjanya. Kamu sudah tua, badan bungkuk, gerak lamban, tapi masih berani mengeluh sakit pinggang. Kalau kamu tidak bisa membersihkan area ini dalam waktu 5 menit, potong gaji kamu hari ini, masih banyak orang di luar sana yang mengantre posisi pekerjaanmu. Bentak sang mandor tanpa ampun kepada pekerja kebersihan di hadapannya. Pekerja kebersihan yang sedang dimarahi itu adalah seorang wanita tua renta yang mengenakan seragam kebersihan berukuran terlalu besar dan tampak kotor di beberapa bagian. Tangan keriputnya memegang sebuah kain pel yang basah dan kotor, sementara punggungnya membungkuk menahan lelah yang luar biasa. Saat wanita tua itu mengusap keringat di dahinya dan mendongakkan kepala untuk meminta maaf kepada sang mandor, jantung Rista seakan berhenti berdetak sedetik. Wajah yang kusam dipenuhi kerutan penderitaan. Dan tatapan mata redup yang putus asa itu adalah wajah Ibu Rianti. Mantan ibu mertuanya yang dulu sangat gila hormat, suka memamerkan perhiasan dan merendahkan orang lain, kini berdiri mematu memegang tongkat pembersih lantai dengan seragam pekerja kasar rendahan. Setelah masa penahanannya selesai karena kasus pencemaran nama baik, Ibu Rianti tidak memiliki tempat berlabuh. Anaknya masih mendekam di penjara dan seluruh teman arisannya membuangnya seperti sampah. Demi bisa makan, ia terpaksa melamar pekerjaan kasar di bawah sebuah agen tenaga kebersihan tanpa menyadari bahwa pusat perbelanjaan tempatnya ditempatkan kini adalah milik mantan menantunya. Ibu Rianti menoleh saat menyadari kehadiran rombongan besar yang berdiri tidak jauh darinya. Matanya yang sayu perlahan melebar. Napasnya tertahan di tenggorokan saat melihat sosok Rista berdiri anggun dikelilingi oleh orang-orang penting yang sangat menghormatinya. Kenangan menyakitkan saat ia merampas piring dari tangan ayah Rista di tengah pesta mewah, kembali berputar di dalam benaknya. Wajah Ibu Rianti berubah menjadi sepucat kertas putih. Seluruh tubuhnya bergetar hebat karena rasa malu yang luar biasa menghancurkan sisa-sisa kewarasannya. Ia ingin lari bersembunyi dari tatapan Rista. Namun kakinya seolah terpaku di atas lantai yang basah itu, air mata penyesalan yang sangat perih mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia menatap Rista, berharap ada sedikit sisa belas kasihan, sebuah teguran, atau sekadar kemarahan yang bisa ia jadikan alasan untuk meratap memohon ampunan. Rista membalas tatapan wanita tua di hadapannya. Namun Rista mengangkat sebelah tangannya, memberikan isyarat agar mereka tetap diam di tempat. Tidak ada kilat kemarahan di mata Rista. Tidak ada senyum kemenangan yang mengejek, bahkan tidak ada rasa kasihan sedikit pun. Wajah Rista benar-benar datar, sangat dingin dan kosong. Seolah wanita tua lusuh yang berdiri gemetar memegang kain pel di hadapannya itu tidak lebih dari sekadar bayangan semu yang tidak memiliki arti apa-apa di dalam kehidupannya. Rista memalingkan wajahnya dengan sangat tenang, lalu melanjutkan langkahnya membelah keramaian bersama rombongan asistennya, meninggalkan Ibu Rianti tenggelam dalam kehancuran hatinya sendiri. Saat punggung Rista mulai menjauh dan menghilang di balik deretan gerai makanan, pertahanan tubuh Ibu Rianti akhirnya runtuh sepenuhnya. Wanita tua itu jatuh terduduk di atas lantai yang kotor, memeluk lututnya sendiri dan menangis terseduh-seduh meratapi nasib buruknya. Ia menyadari bahwa hukuman paling menyakitkan dari sebuah karma bukanlah pembalasan dendam yang berdarah, melainkan ketika keberadaannya sama sekali tidak lagi dianggap, seolah ia hanyalah debu kotor yang tersapu oleh angin waktu. Sementara itu, Rista melangkah keluar menuju lobi utama pusat perbelanjaan, menyambut hangatnya cahaya matahari yang menyinari wajahnya. Ia telah memenangkan pertempuran paling berat dalam hidupnya, tanpa harus mengotori kedua belah tangannya sedikit pun. Masa lalu telah terkubur dalam diam dan masa depan yang gilang gemilang kini sepenuhnya berada di dalam genggamannya.